Halo, Assalamualaikum Sobat Cendikia dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama aku Faiza Ratu Estrada di halte bus Man Insan Cendikia Bangka Tengah. Nah teman-teman udah pada tahu belum sih Man Insan Cendikia ini adalah salah satu sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki slogan prestasi, mandiri, dan islami. Ngomong-ngomong soal prestasi nih, Man Insan Cendikia Bangka Tengah ada banyak banget loh ngeraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, salah satunya yang paling sering kita dengar nih di lingkup IC adalah prestasi tentang Olimpiade KSN maupun KSM. Penasaran gak sih KSN dan KSM itu apa? Kok mereka nih sama tapi kayaknya beda ya? Oke, pas banget hari ini aku udah ngundang narasumber kita, which is teman aku sendiri, yang dia ini salah satu duta KSN dan KSM di sekolah aku. Langsung aja yuk kita sambut orangnya. Halo Kak Salma. Halo, jadi perkenalkan nih, nama aku Salma Ramadhani. Ya. Aku biasa dipanggil Salma. Nah, tiba-tiba aku dipanggil Zaza nih. Salma, ayo ikut nih. Jadi narasumber untuk acara ini gitu. Tiba-tiba ya Kak. Oh ya Kak Salma, sebelum kita lanjut boleh tahu nggak Kak Salma kelas apa, jurusan apa, sama mungkin hobinya atau tanggal lahirnya? Ada yang mau kasih kado mungkin dari teman-teman? Oke, jadi aku kelas 11 MIPA 1 sekarang ini. Terus hobinya mungkin apa ya? Aku lebih sering tidur sih di asrama ataupun di RKB. Dia asrama nggak, ya gitulah, suka tidur. Terus apa lagi nih, Za? Terus tanggal lahir udah ya? Tanggal lahir aku 28 Oktober 2005. Baru kemarin berapa hari yang lalu tuh. Nah, sebelum masuk lagi nih, sebenarnya pelajaran kesukaan Kak Salma tuh apa sih? Pelajaran kesukaan, sebenarnya kalau pelajaran tuh nggak terlalu suka sih. Cuman paling pengen lebih mendalami apa gitu. Ya. Sekarang pengen lebih mendalami fisika gitu. Nah, fisika ya Kak ya? Oke, jadi Kak Salma ini ikut KSN atau KSM kemarin? Dua-duanya sih alhamdulillah. Yang terbaru ini apa Kak? Yang terbaru KSM, Kak. KSM, Ya. fisika juga? Itu Kak Salma bisa nggak sih ceritain dulu gimana awalnya, bener-bener dari awal Kak Salma bisa ikut KSM itu gimana? Jadi Sampai kenapa milih fisika, alasannya? Nah, jadi awal masuk Man IC itu kan emang katanya Man IC ini emang lebih memprioritaskan muridnya di bidang olimpiade gini nih. Karena ada KBS dulu kan sebelum adanya pandemi ini. Jadi pengen lah masuk Man IC. Nah, pas di Man IC adalah seleksi KSM sama KSN. Pertama kali pas kelas 10 tuh ada seleksi KSM, Za. Oh iya. Nah, itu belum kepilih dari Ustazah Ratnanya sendiri, yaitu pembimbing KSM-nya itu. Jadi belum kepilih. Terus ikut lagi di ajang KSN yang kompetisi sains nasional. Iya. Nah, pas itu alhamdulillah kepilih jadi duta tuh. Duta dari Man IC ini sendiri untuk ke jenjang kabupaten, provinsi, sampai nasional. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman sebelum lanjut, mungkin teman-teman bingung ya KSN sama KSM itu bedanya apa. Jadi di sini aku jelasin dikit. Kalau KSN itu dia adalah kompetisi sains, tapi seluruh SMA bisa ikut. Jadi SMA, MAN itu bisa ikut ya Kak. Sedangkan KSM dia sains, tapi cuma di lingkup madrasah. Ya bener Kak gitu. Ya, tapi akhir-akhir ini tahu nggak sih ternyata banyak juga yang dari SMA biasa yang ikut dan malah menang di tingkat nasional. Oh itu bisa Ya, Kak? Itu sebenarnya nggak tahu deh bisa apa nggak sesuai dengan kemenaknya tuh. Oh iya sih, tergantung kebijakan per tahun kali ya Kak kalau gitu. Oke. Nah, Kak Salma, aku pengen nanya deh. Kak Salma kan juga di IC OSIS ya? Anggota OSIS. Terus Kak Salma juga sibuk ngurusin KTI, which is KTI adalah syarat kelulusan kita sebagai siswa-siswi IC. Juga tahfiz Al-Quran dan yang lain-lain, kayak nyuci baju atau apa gitu, ganti baju. Nah, dari semua itu cara Kak Salma ngebagi waktu supaya semuanya tepat tuh gimana sih? Tips and triknya? Kalau tentang membagi waktu nih, Za, pasti bingung juga kan sebagai anak IC. Terus kalau emang udah masuk Man IC itu sibuk, super sibuk. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan kayak ikut organisasi ataupun ikut kompetisi-kompetisi. Nah, kalau aku sendiri, cara membagi waktunya itu adalah dengan fokus ke satu tujuan dulu. Fokus nyelesain satu tujuan aku, misalnya yang emang udah mepet deadline-nya gitu, Za. Misalnya besok tuh ternyata lomba KSM atau KSN nih. Jadi aku emang mempersiapkan diri malam itu untuk belajar untuk kompetisi itu. Tapi kalau emang besoknya deadline KTI, nah itu aku mempersiapkan lah. Paling minta dispen sama Bahar keamanan gitu. Tolong Kak ini
aku mau deadline KTI aku belum selesai nih, jadi tolong sampai jam 11 misalnya gitu, ngabis dulu KTI. Berarti sebenarnya dari beberapa hal itu ada ya Kak, satu hal yang mesti dikorbanin untuk nyelesain satu hal yang lebih penting. Iya, kayak gitu. Tapi biasanya dapat dispen sih, lebih ke pokoknya kalau kalian ikut di kompetisi sains madrasah atau nasional itu gampang lah dispen sama gurunya gitu. Ya. Jadi teman-teman intinya komunikasi ya Kak, komunikasi sama pinter-pinternya kita gimana ngatur apa yang kita mau gitu. Oke. Nah, kalau tentang apa lagi ya Kak? Apalagi sih yang mau Kak bagi ke teman-teman? Kemarin tau gak sih, Apa? ternyata ya aku kan alhamdulillah nih kepilih jadi peserta atau kontingen dari Bangka Belitung ke KSM tingkat nasional. Nah, alhamdulillah itu dilaksanain di hotel. Padahal kan pandemi nih jarang-jarang banget suatu kompetisi bisa dilaksanakan secara offline. Nah, kemarin itu di hotel dan alhamdulillah itu pengalaman yang seru banget yang nggak bisa pokoknya diutarain. Berarti keuntungannya banyak ya, selain dapat duit kalau menang, bisa nginep di hotel, ketemu teman-teman se-Indonesia dan pastinya pengalamannya tuh banyak banget dari setiap lomba yang Kak Salma ikutin. Oke Kak, aku mau mulai dari yang karantina kata Kak Salma itu. Itu pertama kali Kak Salma ada nggak sih ngerasa kayak, aduh aku minder nih ikut lomba nasional, aku takut gini. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Tentang minder atau nggak percaya diri ini pasti ada. Jadi kemarin nih aku kan ada bimbingan tuh. Bimbingan itu aku sama si Ice Gorontalo. Ini orang Ice Gorontalo itu online. Ya online secara Zoom. Nah pas dibimbing itu dia orangnya ambis banget ya Allah. Pokoknya tiap si medalis nanya ini nih apa jawabannya, dia tuh tahu gitu. Aku kan sebagai yang baru join gitu. Ya Allah kok bisa gitu, dia tahu. Nggak tahu apa gitu. Jadi pastilah kayak gak percaya diri. Nah tapi dari hal itu lebih pengen ke belajar terus biar bisa nyaingin si dia gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya niat dulu ya Kak, ada dalam diri, terus semangat juga, terus percaya diri itu penting ya, harus untuk ikut ajang-ajang yang bergengsi kayak gitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih Kak, kan biasanya ya aku kalau di kelas tuh suka kayak aku tuh sebenarnya suka nih pelajaran Inggris misalnya, tapi aku kurang serak sama gurunya atau bisa di pelajaran lain lah gitu. Kayak yang kita tuh suka sama materinya, cuma kita kurang serak sama penyampaian gurunya. Nah, dari Kak Salma sendiri ada nggak sih tipe-tipe yang pembimbing yang Kak Salma tuh suka banget, yang bikin Kak Salma semangat dan pengen ngegali lebih dalam terus? Ada nggak? Ya, setelah beberapa kali gonta-ganti pembimbing nih, pasti adalah kriteria pembimbing idaman atau favorit gitu kan. Idaman. Nah kalau si idamannya ini yang pasti bisa ngajak kita untuk belajar bareng, diskusi bareng. Terus nanya tuh kalau aku nggak ngerti nih, Salma ini ngerti nggak tentang ini? Terus aku jawab enggak Kak. Terus dijelasin lah dari awal sampai akhir biar ngerti lagi. Nah itu tuh dari medalis sih. Emang medalisnya tuh masih muda, jadi emang ngertiin lah anak muridnya. Tapi kalau urusan dosen itu biasanya cuma ngejelasin doang gitu. Terus kan fisika tuh ribet ya Za, kayak rumus-rumus persamaannya itu. Jadi kalau emang cuma dosen yang ngejelasin dari awal sampai akhir, nggak diskusi sama si murid-muridnya ini, susah dimengerti fisika itu. Gitu. Jadi lagi-lagi teman-teman intinya adalah komunikasi. Ya nggak sih, di setiap apa-apa kita emang perlu mengkomunikasiin apa yang kita mau dan apa yang kita butuhin ya, supaya kitanya juga enak dan pembimbingnya juga enak buat tahu apa kekurangan kita. Baik Kak Salma, terus aku penasaran. Tadi kan Kak Salma bilangnya tahun ini offline, which is karantina itu kan. Nah itu pas udah lombanya, hari lombanya, itu pakai CBT atau ketemu kah satu Indonesia atau gimana? Jadi walaupun offline nih, tapi karena pandemi masih terbatas lah ya. Jadi itu emang cuman si kontingen Bangka Belitung yang dikumpulin, bukan seluruh Indonesia. Oh iya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu padahal seluruh Indonesia loh. Seru ya padahal. Harusnya tahun ini tuh ke Kalimantan apa gimana gitu. Rugi sayang banget kan. Iya sih, gara-gara Covid ya. Nggak apa-apa lah, alhamdulillah itu ada alhamdulillah banget bisa dikumpulin di satu tempat, walaupun cuma sekitar 4 hari 3 malam lah gitu. Tapi itu berkesan banget loh Za. Iya sih Kak, pasti di setiap apa ya, event-event yang Kakak ikut punya ceritanya masing-masing sih. Oke, terus ini Kak, kalau untuk anak-anak yang suka ikut olimpiade kayak Kak Salma ini, kadang tuh ya dari kita yang ngelihat Kakak itu kayak emang ini orang nggak capek ya, punya pikiran-pikiran kayak ini nggak capek, apa ini gimana. Nah kalau menurut dari Kak Salma sendiri
sebenarnya Kak Salma tuh gimana sih? Atau ada fun fact yang tersembunyi, yang rahasia yang sebenarnya cuma Kak Salma yang tahu dan kita nggak tahu? Kalau urusan capek, pasti capek lah ya setiap orang. Sering overthinking juga, ya Allah kan orang tuh ekspektasi tinggi ke kita gitu. Iya. Pasti kamu bisa lah, kamu kan pintar apa ini gitu ya Allah. Terus orang tuh kayak, Salma aku pengen deh jadi kamu bisa gitu ini. Tapi padahal itu nggak tahu perjuangan yang kita udah lalui gitu, itu secapek apa, sejauh apa. Pasti ada lah titik jenuh kita terhadap sesuatu. Kalau tentang fun fact nih, kalau di hotel kemarin itu kan aku sama Hafiz sama Kak Farhan kan yang dari IC. Nah itu pokoknya mereka belajar, aku tuh kerjaannya cuma ngevlog aja gitu. Itu pokoknya setiap apapun atau pengalaman apapun yang aku lewati, aku tuh pengen dokumentasi itu semua kenang-kenangan ya? Dalam satu video. Nah pokoknya kalau kalian lihat Instagram aku di pas waktu itu di story atau highlight-nya, pokoknya penuh KSM 21 ini gini gitu cerita kami. Oke teman-teman, jadi ini fun fact Kak Salma nih. Jadi dia tuh sebenarnya enggak yang seharus belajar itu loh, dia juga hobi ngevlog. Malah di saat teman-teman belajar, mungkin waktu di hotel dia ngevlog dengan asik sendiri. Ya kayak gitulah enaknya tapi. Oke Kak, tips and trick untuk penonton yang ada di rumah atau adik-adik kelas kita yang mau mengikuti jejak Kak Salma ini gimana? Motivasi. Ya, kalian yang pengen jadi aku yang bilang kayak gitu tuh. Pokoknya jadi diri sendiri aja pertama. Terus kita tuh harus pede sama yakin atas potensi atau kemampuan yang kita punya. Kita tuh pasti bisa ngelewatin itu semua. Hadapin semua rintangan yang ada di kehidupan kamu. Dan cobalah untuk berusaha terus dan jangan lupa untuk selalu ikhtiar, doa, dan usaha. Ya gitu dah pokoknya Zah. Oh iya Kak, terakhir aku mau nanya. Nah, relasi Kak Salma sama teman-teman yang seluruh Indonesia itu tetap kejaga nggak sih? Apakah lewat grup WA apa gimana? Nah pasti tetep lah, tapi kan kemarin cuma kontingen bubble doang kan, jadi mungkin aku akrabnya cuma kontingen bubble doang. Tapi kalau dari tahun-tahun lalu kan pengalaman dulu tuh pas SMP pernah juga ikut kayak gini. Oh pernah juga ya Kak? Iya, alhamdulillah sampai nasional juga kan. Terus bikin grup WA gitu yang seluruh Indonesia, dan itu punya banyak teman, punya banyak relasi, terus pengalaman-pengalamannya saling sharing gitu. Itu pokoknya seru banget. Jadi kenal orang-orang se-Indonesia dari Papua, Kalimantan, Maluku. Nah itu enaknya tuh. Ya. Terus followers IG juga nambah gitu. Jelas ya sih? Jelas ya sih? Oke, baiklah teman-teman. Untuk saya sendiri, banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah Kak Salma ini dari pertama sampai sekarang, gimana dia bisa menjadi seorang duta KSN dan KSM di Insan Cendekia Bangka-Tengah sendiri. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini saja kupas tuntas kita pada hari ini. Sampai jumpa di halte Busman IC selanjutnya. Saya Faiza Ratu Estrada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.